ومتقدمون في هذا المسجد ونوينا مثل ما نوى شيخنا وربنا رحمه وجميع مشايخنا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجة الجنة على عهد النية وعلى قدر صالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الحني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله باب صلاة المسافر. قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، أي إن السفر لا يخلو من مشقة حسية كطول الطريق أو معنوية كمفارقة الأقارب والأحباب. الرخص المتعلقة بالسفر الطويل: 4 قصر الصلاة، 2 الجمع بين صلاتين، 3 فطر في رمضان إذا خرج من بلده قبل طلوع الفجر، 4 مسح الخفين 3 أيام بلياليهن، إلى آخر ما قال المؤلف. Bab salatnya musafir. Ini termasuk bab yang banyak ditanyakan. Termasuk bab yang banyak ditanyakan. Bahkan sebagian malah ada yang cuek dengan bab ini. Sebagian lagi ada yang memperkeras atau mengketatkan kepada dirinya untuk tidak melakukan sholat seperti halnya orang-orang musafir. Karena di antara mereka beralasan itu musafir zaman dulu memang susah, tapi musafir zaman sekarang sudah enak. Naik mobil ada AC-nya, tiba-tiba sampai dingin, bahkan kadang-kadang mobilnya lebih enak daripada rumahnya. Musafir naik mobil lebih enak daripada dia yang ada di rumahnya, lebih enak daripada mukim. Naik pesawat yang harusnya perjalanan itu ditempuh berhari-hari, cuma ditempuh sejam 2 jam. Akhirnya mereka beralasan gak perlu lagi yang namanya sholat jamak ataupun sholat qasar. Maka apapun alasannya, diperbolehkan bagi seseorang yang melakukan safar atau perjalanan yang perjalanan tersebut syarat pertamanya itu keluar daripada kotanya, batas kotanya, maka boleh bagi dia untuk pertama menjamak. Dan setelahnya itu nanti ada runtutannya ya. Setelah nanti ada yang namanya masafah atau jaraknya lebih daripada sekian, itu ada ulama beda pendapat banyak sekali. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 100 km, ada yang mengatakan bahkan lebih daripada 120 km. Ada yang mengurangi daripada 80, ada yang menambahkan daripada 80. Tapi yang banyak diamalkan itu adalah yang 82 km. Ada juga mayoritas ulama yang mengatakan 100, 120. Insya Allah nanti akan kita bahas ya. Terus juga ada yang mengatakan berapa waktu yang diperbolehkan untuk jamak dan untuk qasar. Ada waktu untuk qasar. Dan hal-hal yang seperti apa itu nanti insya Allah akan kita kaji satu persatu nanti insya Allah.
Babu salatil musafir, bab salatnya orang yang melakukan perjalanan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, as-safaru, perjalanan itu qit'atun minal azab, adalah potongan daripada azab, yaitu siksaan ataupun kesusah payahan. Maksudnya apa ini hadis? Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis Abu Hurairah. Maksudnya adalah inna safar, sesungguhnya safar tersebut, perjalanan tersebut, la yakhlu, tidak pernah lepas atau kosong, min masyaqqatin hissiyah, dari yang namanya masyaqqah, dari yang namanya payah secara hissiyah, secara yang bisa dirasakan ya. Orang musafir ya penat. Orang musafir itu capek. Orang musafir Pak ya capek. Au ma'nawiyah, ataupun masyaqqah atau payah atau kecapean ya, atau yang susahnya secara maknawi. Secara yang bisa yang makna ya, maknawi. Atau yang bukan secara zahir, yaitu secara batinnya. Itu seperti apa? Kamufaraqatil agarib wal ahbab. Orang musafir itu ya berarti berpisah daripada orang yang disayang, atau berpisah daripada tempat yang dia tempati, atau berpisah dengan kerabatnya. Itu musafir. Maka dengan alasan inilah maka diperbolehkan walaupun safarnya itu enak. Orang melakukan perjalanan naik pesawat atau naik bis, bisnya sekarang kan ada bis yang bisa tidur itu. Bis yang bisa tidur. Mulai dari naik bis sampai turun bis dia kerjanya tidur. Nggak terasa apa-apa. Enak lagi kena AC gini gitu. Ya. Tapi tetap boleh bagi dia untuk melakukan sholat sebagaimana sholatnya musafir yang lainnya. Ya. Ar-rukhas, izin atau keringanan yang terkait dengan safar at-tawil, safar yang panjang. Dinamakan safar atau perjalanan panjang itu kalau perjalanan panjang tersebut di sini dikatakan 82 km lebih. Surabaya Malang mungkin ya. Nah, itu sudah dari situ sudah bisa safar. Bisa apa? Itu dinamakan safar tawil, perjalanan yang panjang gitu namanya. Buat perjalanan panjang ini yang namanya safar tawil ya, atau perjalanan panjang ini itu terkait banyak hukum. Banyak sekali hukum yang terkait dengan perjalanan. Intinya Islam atau syariat Islam itu perhatian dengan hal ini. Perhatian dalam mulai dari bab ibadahnya, mulai dari bab tentang sholat, puasa dan lain sebagainya, sampai muamalahnya pun ada, bahkan pernikahannya pun ada. Bahkan tentang hukum pidana, hukum ada. Semuanya terkait dengan tentang jarak 82 km ini atau yang namanya safar at-tawil. Ya. Itu banyak sekali. Tapi di sini dikatakan terkait daripada safar tawil ini atau safar yang panjang, perjalanan jauh, itu ada 4. Di sini sebutkan 4. Apa itu? Qasrus shalah. Orang melakukan perjalanan jauh boleh, yang dinamakan jauh itu 82 km lebih. Walaupun ada batas. Yang sekiranya kalau dia berjalan ngambil jalan lurus itu jaraknya anggap saja mungkin 10 kilo. Tapi dia perjalanannya berputar. Sampai keluar kota, sampai berputar. Plek sampai tempatnya dihitung 82 km. Boleh bagi dia untuk melakukan sholat qashar. Dulu zamannya lumpur di Lapindo, lumpur porong itu. Ya. Itu jaraknya Surabaya mungkin ke Pandaan ataupun ke Lawang, itu harusnya nggak sampai qashar. Ya. Atau ke Pasuruan mungkin itu harusnya nggak sampai qashar.
Tapi gara-gara dilewatkan jalan tikus, lewat sana, sampai dilihat itu, ya, ternyata jaraknya yang dia tempuh 82, maka boleh bagi dia untuk sholat qashar. Intinya jarak. Jarak. Qasrus shalah. Yang kedua apa? Al-jama' baina shalatain. Boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh yaitu 82 km untuk menjamak antara dua sholat. Apakah harus 82? Enggak. Nanti ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Yang jamak itu apa dan qashar itu apa? Yang ketiga, yang terkait dengan perjalanan jauh 82 km, al-fitru fir Ramadan. Boleh orang membatalkan puasanya dengan uzur yaitu safar, yang safarnya tersebut adalah 82 km. Dengan syarat idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajr. Kalau dia keluar dari rumahnya sebelum terbitnya matahari. Orang mudik, ya, melakukan mudiknya keluarnya nanti jam pagi, jam 10. Ya. Mungkin kalau jam-jam yang ngantuk kalau pagi. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Nggak boleh fitir. Seperti sholat Jumat juga. Ya, seperti sholat Jumat. Sholat Jumat keluarnya hari Jumat ba'dal fajar. Wajib bagi dia sholat Jumat. Puasa ya gitu. Puasa ya gitu. Kecuali nanti kalau sudah muncul yang namanya masyaqqah, dia benar-benar enggak sanggup, maka boleh. Boleh. Kemudian yang keempat, mashul khuffain. Mengusap daripada khuffain. Khuf itu pernah kita kaji masalah khuf. Apa itu khuf? Itu seperti kaos kaki, ya. Tapi dia terbuat dari kulit, seperti sepatu boot lah, tapi dari kulit. Ya. Yang dia itu syaratnya harus menutupi semua kakinya sampai di atas mata kaki. Ya, mata kakinya harus tertutup. Jadi kalau orang yang sudah wudu kemudian pakai itu, lalu kemudian dia batal wudunya, maka cukup itu nggak perlu dibuka. Maka cukup bagi dia untuk mengusap saja. Jadi kakinya gini diusap, selesai. Itu sudah dianggap seperti membasuh kaki. Kalau orang musafir, kalau orang di dalam muqim biasanya cuma sehari semalam. Tapi kalau untuk orang yang musafir itu adalah thalathata ayyamin bilayalihin, 3 hari 3 malam. Kalau dia 3 hari 3 malam sudah pakai, ya sudah, waktunya kadaluarsa. Harus dia mencuci kaki lagi, wudhu seperti semula, lalu kemudian memakai lagi. Nanti ada mudahnya, ada durasinya, ada masanya. Itu khuf. Di sini jarang. Kalau di Hadramut atau di Arab mungkin masih pakai. Karena kalau enggak itu kaki pecah-pecah itu. Kaki pecah. Itu safar at-tawil. Kemudian ar-rukhas al-mushtarakah baina safar at-tawil wal qasir. Ini adalah pembahasan tentang keringanan yang sama antara safar yang jauh dan safar yang dekat. Safar dekat yang dinamakan safar yang dekat atau perjalanan dekat itu tetap ya, yang dinamakan perjalanan itu keluar daripada batas kota. Jadi kalau sudah keluar dari batas kota, bukan dihitungnya dari batas kota. Kalau dihitung dari batas kota, Malang itu belum sampai Qashar. Malang belum sampai Qashar. Antum hitung sekarang. Batasnya kota mana? Anggap saja sampai mana namanya Masjid Al-Akbar. Anggap seperti itu. Batas kota Surabaya itu sampai dari Masjid Al-Akbar. Coba antum hitung dari Masjid Al-Akbar sampai Malang, nggak sampai 82. Jauh kurangnya.
Tapi begitu antum sudah keluar dari batas kota, yang dihitung dari rumah antum sekarang. Paham ya? Yang dihitung dari rumah antum, bukan dari batas kotanya. Itu. Nah, kemudian yang gabung antara safar jauh dan safar dekat, perjalanan jauh dan perjalanan dekat itu apa? Yang pertama aklul mayyitalil muttar. Ini insyaallah jarang. Apa itu? Makan bangkai untuk orang yang darurat. Kelaparan, sangat kelaparan, nggak ada duit, nggak ada apa-apa, ketemu daging, ketemu ayam mati. Maka boleh bagi dia makan kalau safarnya itu jauh. Begitu juga safar dekat. Lah kalau tidak safar, belum keluar daripada batas kota, ya tonggonya diketuk. Assalamualaikum, cari itu. Tapi kalau sudah keluar, dia diperbolehkan dengan syarat darurat. Apa itu darurat? Kalau nggak dikerjakan mati, itu darurat. Kalau nggak dilakukan, dia akan mengalami bahaya. Itu darurat. Kemudian at-tanaqqul 'ala rahilah. Safar qasir, tawil, perjalanan panjang dan jauh, termasuk yang diberikan izin adalah berpindah daripada perpindahan transportasi. Ya, itu nanti ada bab-babnya sendiri sebenarnya. Kemudian isqatus salat bitayammum. Orang safar, perjalanan jauh keluar atau perjalanan dekat keluar daripada kota. Lalu kemudian waktunya sholat. Itu tayamum pernah dibahas. Dilihat nggak ada pemukiman. Tapi dia sudah keluar daripada batas kotanya. Maka bagaimana? Boleh bagi dia ya, untuk bertayamum. Untuk bertayamum. Kemudian termasuk keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh atau dekat, tarkul jum'ah, meninggalkan sholat Jumat. Antum perjalanan ke Sidoarjo, tapi keluarnya sebelum subuh. Dari Surabaya ke Sidoarjo ini safarnya perjalanannya perjalanan dekat, nggak sampai 82 km. Waktunya orang sholat, maka boleh bagi antum untuk tidak melakukan sholat Jumat. Ya. Tapi tetap ya sholatnya sholat zuhur. Ya. Kemudian yang kelima, admul qadha lidharratiz zaujah ukhidat bil qur'ah muddatus safar. Ini bagi orang yang melakukan poligami. Apa itu? Admul qadha lidharrat. Maka tidak diwajibkan bagi dia ya, untuk mengqadha bagi istri-istri yang lain yang dia tinggalkan ya, dengan istri-istri yang lain itu ditinggalkan dengan cara qur'ah. Qur'ah itu diundi. Ada satu orang dia memiliki istri, dia berpoligami memiliki istri, anggap saja 4 istri. Satu istri dibawa. Nah caranya bagaimana sekarang untuk membawa salah satu daripada istri ini? Perjalanannya panjang. Kalau sehari 2 hari ya nggak masalah sebenarnya. Ya. Tapi ini perjalanan mungkin dia memerlukan waktu beberapa hari. Maka di qur'ah sama dia. Bojo siji loro telu papat asih humbimpah. Ya, zaman itu atau di qur'ah. Qur'ah itu kasih namanya satu persatu kayak arisan gitu dilempar. Ya, siapa yang namanya keluar ya itu yang diajak, yang enggak namanya keluar ditinggal. Nah, itu. Maka dengan perjalanan tersebut untuk 3 istri yang ditinggal itu tidak perlu digodok. Apa godoknya ya? Godoknya bermalam di tempatnya. Kemudian yang keenam, as-safar bil wadi'ah li'udhrin. Nah, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh ataupun dekat ya, itu boleh membawa wadi'ah, titipannya orang. Ada satu orang, dia titip sama saya. Dia titip sama saya satu barang. Nah barang ini selama titipan saya harus yadul amanah. Tangan saya harus amanat. Harus jaga baik-baik.
Nggak tahunya saya ada urusan keluar kota. Ini barang harus saya titipkan di kerabat saya yang amanat. Kalau istri saya amanat ya saya titipkan istri. Kalau anak-anak amanat ya saya titipkan anak-anak. Nggak ada semuanya tetangga nggak ada yang amanat, hakim. Wah, hakim susah, ya sudah. Antum dapat boleh dapat izin daripada syariat untuk membawa wadiah tersebut di perjalanan antum sebagai tanda keamanatannya antum. Li'udrin, karena ada udur. Udurnya apa? Semuanya nggak bisa dititipi. Orang-orang yang di sekitarnya tidak bisa dititipi. Boleh itu wadiah dibawa. Tapi kalau wadiah atau titipan tersebut ada apa-apa, antum tetap dhaman. Apa itu dhaman? Tanggung jawab. Nggak bisa gantikan sesamanya, maka diganti qimahnya. Harganya berapa itu? Harganya sekian, ya sudah kasih. Cuman di dalam persalahan safar kalau nggak ada udzur, antum nggak boleh bawa wadiah. Titipannya orang tinggal di tempat. Dan itu bahaya itu. Wadiah itu termasuk salah satu hal yang membahayakan. Ya, artinya jangan gampang terima titipan orang. Kemudian as-safar bil 'ariyah. Safar, orang melakukan perjalanan jauh dengan membawa 'ariyah. Apa? Barang pinjaman. Satu orang dipinjemi sepeda motor atau mobil, pinjami. Tapi ini mobilnya akhirnya dipakai keluar kota. Ini hati-hati, termasuk orang-orang yang plat merah. Plat merah. Plat merah itu antum dipinjami, ya, orang tersebut dipinjami untuk dinas saja. Tapi begitu dipakai keluar kota, ada beret, ada rusak, antum doman, antum enggak ganti. Itu yang ketujuh, yaitu yang terakhir. Ahkamus safar, hukum-hukumnya safar. Safar itu enggak semuanya boleh, perjalanan itu enggak semuanya boleh jamak ataupun boleh qashar. Safar itu ada hukum-hukumnya, kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang haram, bahkan kadang mubah. Yang pertama, safar wajib, hukum perjalanan yang wajib. Apa? Seperti perjalanan haji yang wajib. Haji yang wajib itu haji yang pertama. Itu namanya fardul Islam. Haji fardul Islam yang pertama. Kalau orang tiap tahun haji, ya, itu yang kedua, ketiga, keempat itu bukan fardul Islam. Ya. Itu tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya adalah haji dijadikan seperti tamasya. Itu min alamatuz zaman, tanda-tanda akhir zaman. Orangnya suki pentahun haji. Bagus, tapi itu tandanya akhir zaman itu. Wal umrah, begitu juga umrah. Umrah itu wajib seumur hidup sekali sebagaimana haji. Wali talabil ilmi wajib, begitu juga untuk menuntut ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib bagi seorang hamba adalah yang pertama ma'rifatul ilah. Ya, untuk mengenal Allah. Sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, sifat ini itu, sifat Rasulullah. Lalu yang terkait dengan hukum-hukum yang wajib seperti hukumnya sholat, hukumnya puasa, hukumnya zakat. Itu hukum-hukum wajib. Begitu juga ketika orang berkecimpung di dalam muamalah jual beli, ya, terus muamalah pernikahan ataupun dan lain sebagainya, maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmunya. Sebagaimana haram maksiat, maka juga muamalah tanpa diketahui hukumnya haram juga. Sebagaimana haram meninggalkan sholat, muamalah itu juga kalau nggak dipahami sampai ada sesuatu yang batil, fasid, maka juga hukumnya haram. Dan itu jarang orang mempelajari tentang muamalah. Begitu juga menuntut ilmu atau
ketika diperintah oleh orang tuanya. Ibunya mengatakan pergi ke ini. Itu hukumnya wajib. Kemudian ada kadang perjalanan hukumnya sunnah. Kapan itu? Kasafar li ziyaratin Nabi. Seperti orang yang safar untuk menziarahi baginda Nabi Muhammad SAW. Orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, orang haji. Lalu dia kemudian tidak mau menziarahi baginda Nabi Muhammad. Cukup saya dari Mekah langsung ke Jeddah, Jeddah langsung balik ke Indonesia. Sudah ziarah Madinah, Rasulullah SAW nggak perlu katanya. Wah, ini parah ini. Minal jafa kata para salihin. Ada satu orang saleh bermimpi baginda Nabi Muhammad di Hadramut situ. Lalu kemudian orang tersebut ketika selesai melakukan ibadah haji, pulangnya nggak lewat Madinah, tapi langsung ke Hadramut. Begitu langsung ke Hadramut, sampai di Hadramut tidur mimpi baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan mahadal jafa, katanya. Ini apa ketidakpedulian apa? Allah tazurani, katanya. Kenapa kamu enggak menziarahi saya? Awa alimta anna man zara waladi Abdullah al-Haddad. Rasulullah SAW dalam mimpinya tersebut mengatakan, apakah kamu mengetahui bahwasannya man zara waladi Abdullah al-Haddad, siapa yang menziarahi anakku saja yang bernama Abdullah bin Alawi al-Haddad, tuqda lahu 70 hajah. Allah kabulkan 70 hajatnya. Apalagi menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling mimpinya daripada mimpinya orang-orang saleh. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani li'anna syaitan la yatamatsal bi. Siapa yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mimpinya nyata karena syaitan enggak bisa menyerupai. Ya. Wahakadha. Kemudian termasuk safar sunnah adalah safar silaturrahim. Wat-watan ya. Itu safar silaturrahim. Itu sunnah. Mubah safar litijarah. Seperti hukumnya mubah perjalanan untuk dagang. Perjalanan dagang. Aslinya hukumnya mubah. Tapi kalau antum dagang, antum niati untuk mencari rezeki Allah sebagai nafkahnya anak, saudara, anak, istri dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Begitu juga safar tamasya. Malam yadkhul fihi ma'siyah. Perjalanan untuk tamasya. Safar tamasya hukumnya apa? Mubah. Selama enggak ada maksiat. Tapi kalau sudah mulai dari awalnya, ayo kita orang ke villa, ngapain? Wes pokoknya gibah. Ini maksiat berarti. Ini sudah maksiat. Dan dia tahu kalau dia safar, kemudian misalnya mau ke safar kemana, kita kumpul-kumpul cangkruk ke villa misalnya. Lalu sampai villa, dia tahu bahwasanya di villa itu bakal dia maksiat. Ini masa safarnya bukan mubah ini. Jadi maksiat ini safarnya. Mau safar kemana? Anak mau safar berangkat ke Bali. Tujuannya bukan untuk tanazuh, untuk memang tamasya, refreshing, menikmati alam, enggak. Tapi tujuannya untuk melihat aurat yang terbuka, haram. Boleh kosor, terus dia mau kosor. Enggak boleh kosor. Lah terus makanya sholatnya enggak sah, diulang lagi godok. Enggak ada jalan untuk maksiat. Ini enggak ada jalan untuk maksiat. Padahal kalau dia tamasya saja boleh. Kosor boleh. Kemudian ada safar yang makruh. Apa safar yang makruh? Safar litijara fi akfanil mauta. Perjalanan untuk berdagang kain kafan. Kulaan kain kafan, berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Ini namanya perjalanannya makruh. Kenapa? Yang namanya orang jual beli kain kafan tujuannya satu, cita-citanya supaya laris. Nek kepingin laris, yo akeh wong mati.
Kalau nggak gitu buat apa kain kafan? Satu-satunya. Sama seperti satu orang, ada kita punya jamaah majelis di Banjar sana itu. Ya. Dia itu sewa ambulan. Karena banyak orang sakit, jadi dia itu sewa ambulan, bersewaan ambulan. Datang ke saya ngomong, "Beb, doakan Beb ya, doakan apa? Supaya usaha kita ini lancar." Mikir kita orang, doa apa ini? Lah doa kayak orang sakit kalau kayak gini nih. Otomatis sudah. Kalau ini ambulan laris berarti banyak orang sakit. Ya mudah-mudahan berkah gitu aja sudah. Berkahnya kayak apa? Wallahu a'lam. Allah yang punya keberkahan. Atau aturannya Allah itu nanti. Ya, repot kalau kayak gini-gini. Ya. Oke. Aulahu. Safar makruh termasuk safar yang lahu. Safarnya tujuannya nonton orkes misalnya. Itu lahu namanya. Safar lahu. Awil li'ib, main-main. Ghairil muharram atau tapi permainannya dengan syarat bukan permainan yang muharram, yang diharamkan. Berangkat dari Indonesia ke Qatar tujuannya apa? Delok bal-balan, itu safar makruh. Safarnya makruh. Nanti ada orang kepingin, tapi dikasih bumbu hubbul watan minal iman, wah repot. Ya. Tapi kalau tujuannya mungkin di situ ada sekaligus untuk ziarah salihin, makanya kalau bisa, ya, safar-safar itu kasih tambah datangi makam-makam orang soleh, ziarahlah kepada orang soleh. Berangkat Jakarta, saya tujuannya apa? Dagang, jangan dagang kalau bisa singgahi, ya, luar Batang, singgahi Kalibata, singgahi Al-Hawi dan lain sebagainya, makam-makam soleh. Kemudian yang kelima, safar haram. Nah, ini safar haram ini. Apa itu? Kasafari zauja min ghairi idni zaujiha. Seperti perjalanannya seorang istri tanpa izin suami. Begitu juga budak tanpa izin tuannya. Haram. Dan suami yang baik itu tidak asal memberikan izin kepada istrinya secara mutlak. Oh, tidak apa-apa, silahkan. Mau keluar tidak apa-apa. Gak perlu izin lagi ya, gak perlu izin. Oh, gak bisa, jangan. Itu berarti tugas itu sebagai suami berkurang ini sekarang. Ya, kalau bisa suami itu ya rotok-rotok kayak polisi gitu. Harus ada surat izin, ada izinnya. Berapa banyak waliyadzubillah, naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya. Berapa banyak yang akhirnya jatuh kepada perbuatan yang dimurkai Allah gara-gara istri keluar dari rumah tanpa ada izin suami. Sampai ada hadis, wallahu alam, saya belum pernah baca hadisnya secara teksnya. Itu tapi dikatakan di situ, barang siapa seorang perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, selangkah dia berjalan, selangkah pula orang tuanya mendekati neraka. Siapa yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka selama keluar itu malaikat mengkutuk dia sampai balik. Hatta terjia, sampai balik. Wah, macam-macam. Nah, kalau itu maksiat berarti suaminya yang mengatakan ya tak apa-apa keluar, itu berarti membantu kemaksiatan. Ya. Allah sama istri itu harus agak tegas. Ya. Bukan kasar tapi tegas. Tegasnya bagaimana? Antum diamanati sama bapaknya untuk menjadi pasangannya, bapaknya begitu tegas dan antum ya harus tegas. Tegasnya mendidik, menyayang. Ya. Enggak asal lepas, enggak. Itu bukan Islam, itu beda. Keluar, tanya, sudah sholat tadi? Berangkat, maklum kalau sudah masuk ke mall itu lupa sudah, amnesia semuanya. Belonjo ini, padahal kadang-kadang ya nggak dibeli, cuman lihat masuk toko ini dan kabeh barang gitu loh. Lihat tas, lihat apa, keluar. Sampai rumah maghrib, berangkatnya qabl zuhur. Tanya suami itu, tadi sholat zuhur enggak? Tadi sholat asar enggak? Oh iya lupa. Ya sudah, enggak boleh keluar gitu lagi. Oh sedih, ya sudah, nanti kapan-kapan kalau keluar ya saya ikut. Nah, harus tegas.
Antum tanggung jawab. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa zauj wa sahibatihi wa bani. Wa sahibah itu apa? Istrinya. Nah, itu nanti kabur-kaburan ini. Takut saling ditanya. Kata itu safarul haram. Ya, safarul haram. Kalau istri itu jangankan keluar kota, keluar rumah tanpa izin suami itu dosa. Dosa. Harus izin. Oh sekarang ada WhatsApp, ya, suaminya jauh. WhatsApp, tunggu, jangan asal WhatsApp terus keluar. Ya, nggak bisa. Telepon kalau perlu. Itu kisahnya Muti'ah. Ya. Rasulullah SAW ditanya sama Siti Fatimah, siapa perempuan yang pertama kali masuk surga? Kata Rasulullah SAW, Imra'ah ismuha Muti'ah, katanya. Seorang perempuan namanya Muti'ah. Kaget Siti Fatimah. Lu, sopo mana ini? Ternyata apa? Ini Muti'ah. Bahkan untuk memasukkan seorang pun dia tidak dapat izin dari suaminya. Enggak dimasukkan. Siapapun, bahkan Siti Fatimah mau masuk rumahnya enggak diizinkan belum dapat izin sama suami atau suaminya tidak mengizinkan. Enggak. Pantas mlebu surga. Pantas masuk surga. Dan kalau bisa antum sebagai suami kalau punya istrinya jangan disuruh joko toko. Ya. Bojoi kalau joko toko repot. Jangan antum laki, antum yang harus yang cari nafkahnya, antum mana. Itu. Ya, mudah-mudahan lah ya. Antum semuanya dalam kebaikan terus. Kata. Itu qasus shalah, itu safar insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya. Mari kita sama-sama baca zikir seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya. Begitu juga terutama ikhwanuna fi Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina dijauhkan daripada keburukan. Jauhkan daripada penindasan, jauhkan daripada pembunuhan, peperangan dan digantikan oleh Allah dengan kebahagiaan, kesenangan, keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. وكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسمع فضلا وجود من لا وباكتساب منا يا رب نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي الحمد لله خير عفوا سبل الخير والنور والسرور